Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hadirat-Mu dalam hidup kami hari ini. Dalam penyembahan kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan hidup bagi kami. Tuhan menyatakan bagi kami, Tuhan menyertai hidup kami. Sehingga tidak ada saat di mana kami tidak rasakan Engkau hadir, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tabir bait Allah yang terbuka bagi kami semua oleh karena kematian-Mu. Sehingga siapapun kami yang hadir hari ini dapat punya keberanian dan bahkan punya akses untuk bisa datang pribadi lepas pribadi, Tuhan. Tanpa ada siapapun yang bisa mewakili, Tuhan. Karena Tuhan mengharapkan kami masing-masing yang datang di hadirat Tuhan. Kami tidak mengharapkan ada orang lagi yang akan menjebatani baik doa kami, penyembahan kami, dan apapun Tuhan. Tetapi Tuhan mau kami berurusan pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Dan Tuhan setiap penyembahan kami, setiap pujian kami, setiap ucapan syukur kami, dan bahkan setiap doa yang kami naikkan pagi ini, Tuhan menjawabnya dalam nama Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami rindu di hadirat Tuhan, rindu mendengar Engkau bicara bagi kami. Sebab itu ya Tuhan, mari urapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu. Kami boleh konsentrasi mendengar firman, mengerti firman, dan lebih lagi dimampukan melakukan firman. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali semua umat Tuhan. Baik, shalom semuanya. Baik, kita bersyukur hari ini kita boleh ada terkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Sekaligus kita belajar kebenaran firman Tuhan, belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian atau satu pokok yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita alami, saudara. Dan mungkin hari ini beberapa dari saudara lagi mengalami ini, saudara. Dan mungkin ada waktu ke depan juga mengalami ini, saudara. Yaitu tentang kegagalan, saudara. Belajar tentang kegagalan dari banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara. Kenapa kita belajar dan Alkitab juga bisa memberikan pelajaran yang penting bagi kita tentang kegagalan ini, saudara. Karena Alkitab sangat jujur menyatakan bukan hanya keberhasilan saja, tetapi kegagalan pun tercatat dalam Alkitab, saudara. Dan kalau kita belajar tentang kegagalan, dari kata gagal jelas sekali kita sudah bisa terjemahkan apa sih ini, saudara. Gagal dalam arti bahasa Indonesia yaitu bicara tentang tidak berhasil atau tidak tercapai. Berapa banyak hari-hari ini di antara kita yang untuk sesuatu kita sudah usahakan secara maksimal, saudara. Misalkan dalam hal kita mau ada perubahan dalam keluarga kita, saudara. Seorang istri berusaha sedemikian rupa untuk bisa melihat bahwa keluarga jadi baik-baik ataupun kalau bisa seperti yang Tuhan mau, yaitu dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Tetapi yang tergambar atau yang terjadi adalah setiap usaha kita sepertinya buntu, saudara. Dan berapa banyak dari saudara yang mungkin baik yang ada di tempat ini, yang ada di luar sana, yang sampai buntu, saudara. Dan berbagai kegagalan-kegagalan yang lain. Ada yang ingin mungkin dalam hal jasmani, usaha penghasilan ataupun keuangan bisa membaik, saudara. Segala daya upaya engkau usahakan, saudara.
usaha ini, usaha itu saudara, tetapi ternyata bukan malah membaik, tetapi apa yang saudara rencanakan juga tidak tercapai. Sebagai anak sekolah, orang yang studi juga begitu saudara. Saudara belajar sekuat tenaga, belajar. Yang lain bermain, saudara belajar sungguh-sungguh. Tetapi apa yang saudara harapkan mungkin nilai yang maksimal tidak tercapai saudara. Dan mungkin tentang kesehatan juga seperti itu. Saudara berkata bahwa untuk memiliki kesehatan yang baik, saudara berusaha berolahraga saudara. Diet, yang daging-daging jauhkan saudara. Sudah berusaha seperti itu pun tetap sakit saudara. Banyak hal itu berkaitan dengan hal yang jasmani. Belum lagi berkaitan dengan hal rohani saudara. Saudara sebagai seorang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Ada banyak target-target yang saudara mau. Saudara mau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi di satu titik saudara ragu. Saudara menjadi orang-orang yang akhirnya khawatir luar biasa ketika mengalami pergumulan saudara. Atau saudara yang melayani Tuhan, saudara berkata saya mau konsisten melayani Tuhan sampai akhir. Ternyata di tengah jalan saudara mungkin tersinggung dengan yang lain ataupun gesekan. Saudara melihat banyak hal yang saudara inginkan tidak saudara alami. Saudara mulai berpikir dan akhirnya banyak yang stop. Saudara berhenti melayani. Apa yang saudara impikan baik secara jasmani, secara rohani tidak tercapai ataupun tidak berhasil. Kita tidak usah berkata bahwa berdalil lagi kita berkata bahwa itu bukan gagal Pak. Ya betul, belum gagal 100%. Masih bisa terjadi yang namanya ya ada keberhasilan dan akan tercapai di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi minimal kita pernah yang namanya merasakan kegagalan baik secara jasmani maupun secara rohani saudara. Dan beberapa orang mungkin secara jasmani engkau merasa bahwa engkau bukan gagal saudara. Banyak hal yang engkau berkata bahwa aku berhasil banyak hal. Tetapi secara jasmani berhasil. Tetapi secara rohani waduh. Di hadapan Tuhan engkau gagal total saudara. Dan ada orang-orang tertentu secara rohani sepertinya berhasil. Pandangan manusia, wih baik banget saudara. Tetapi ternyata secara jasmani, wah orang ini orang yang buat apa-apa tidak ada yang berhasil saudara. Memang ada orang-orang tertentu yang mungkin panggilannya khusus saudara. Tetapi minimal kita tahu kan, atau kita berharap bahwa kalau bisa, kalau mau milih di antara kita semua. Dan mungkin kalau saya tanyakan kepada kita semua, saudara mau enggak semua lini kehidupan berhasil? Betul tidak? Jasmani, rohani itu berhasil. Jasmani, rohani semua tercapai. Tetapi kenyataannya banyak hal yang tidak tercapai saudara. Banyak hal yang tidak berhasil. Saudara menginginkan kalau saudara sudah rohani, mungkin suami saudara, istri saudara, kalau bisa mereka juga melayani seperti saya. Tapi kenyataannya saudara melihat kenyataan yang berbeda saudara. Apa yang saudara impikan tidak terjadi saudara. Tetapi kita belajar bersama-sama hari ini. Dan untuk itulah kita bersama-sama boleh ada di tempat ini kita belajar. Belajar dari kegagalan-kegagalan orang-orang dalam Alkitab. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab saudara yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa berhasil di dalam setiap kegagalan yang kita alami. Dan bukan hanya berhasil kita melewati kegagalan itu. Tetapi sesuai dengan tema daripada gereja ini. Ada pemulihan di balik daripada kegagalan-kegagalan yang kita alami saudara. Ayub pernah berkata seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di balik semua kegagalan-kegagalan apapun yang engkau alami hari ini, engkau punya kemampuan atau punya harapan untuk bangkit dan untuk maju kembali. Karena Tuhan adalah Tuhan yang punya rencana yang tidak pernah gagal dalam hidupmu. Adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus
yang punya rencana yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Itu yang menjadi harapan kita. Sehingga dalam kegagalan apapun yang engkau alami hari ini, engkau alami mungkin ke depan ini, pastikan bahwa engkau tetap dekat dengan Tuhan. Pastikan bahwa engkau tetap melihat Tuhan, tetap memandang Tuhan. Dan pastikan bahwa engkau tidak terpisah jauh dari Tuhan, saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama saya mengajak beberapa menit ke depan ini kita belajar dari seorang tokoh. Kita tidak belajar dari Ayub, saudara, tapi kita belajar dari seorang yang disebutkan sebagai seorang hebat, saudara. Tetapi ternyata dia adalah orang yang mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya. Siapa namanya, saudara? Dia adalah Petrus, saudara. Kalau kemarin kita belajar bahwa Paulus dari seorang yang mengalami penderitaan demi penderitaan, Tuhan angkat hidupnya, Tuhan pakai hidupnya menjadi pribadi yang bisa jadi teladan orang-orang beriman seperti halnya kita meladani Kristus, saudara. Tetapi dari Petrus kita belajar dari kegagalan-kegagalan yang dialami menjadi suatu pemulihan yang Tuhan kerjakan, dan akhirnya kita melihat bahwa seorang Petrus menjadi pemimpin yang luar biasa. Orang yang gagal dipulihkan jadi pemimpin yang hebat, saudara. Kita berpikir kalau orang gagal, endingnya adalah sama dengan gagal total. Tetapi ini seorang Petrus gagal. Tetapi plus Tuhan, Alkitab berkata, dia jadi pemimpin yang besar. Saya langsung saja kita melihat Lukas pasal yang kelima. Ayat 1 sampai 11. Kalau saudara perhatikan di ayat ini, ternyata Tuhan pernah berurusan dengan Petrus berkaitan dengan kegagalannya dalam hal jasmani, saudara. Dalam hal kehidupan fisiknya. Mari kita lihat bersama-sama. Di ayat yang pertama sampai 11. Dengan cepat saya membaca bagi kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes dan anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini adalah kegagalan yang pertama. Saya namakan kegagalan ini sebagai kegagalan usaha atau kegagalan karir, kegagalan jasmani. Pernah dialami seorang rasul yang Tuhan angkat akhirnya menjadi pemimpin yang hebat, saudara. Seorang pemimpin hebat, tetapi pernah gagal usaha, gagal karir, gagal dalam jasmani, saudara. Dalam kisah ini jelas sekali bahwa dalam kegagalan usaha yang disebutkan adalah gagal menangkap ikan. Seorang Petrus, kita tidak bisa ragukan lagi teknik-teknik untuk menangkap ikan dia tahu, saudara. Musim-musim untuk menangkap ikan dia tahu, saudara. Dia tahu harus pakai peralatan yang seperti apa untuk mendapatkan ikan.
Tetapi pada akhirnya kita menemukan bahwa akhirnya dia menyerah, pergi ke pantai, tidak lagi berbuat apa-apa, saudara. Kalau kita melihat dalam kisah kegagalan ini, betapa frustasinya, putus asa. Mungkin kalau saya berkata sudah kehilangan kepercayaan diri, keyakinan diri. Kalau saya bisa gambarkan seperti itu, saudara. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Petrus dalam kegagalan usaha atau kegagalan dalam hal jasmaninya, masih ada hal yang baik yang kita bisa lihat. Karena pada saat yang sama, ketika Yesus ada di situ, Yesus sudah mengajar banyak orang di situ. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus meminjam perahunya Simon. Dan Alkitab berkata bahwa Simon memberikan itu. Dan Yesus pakai itu. Yesus gunakan itu. Dia ada di tengah sehingga bisa berbicara kepada banyak orang. Ternyata inilah bagian yang sangat penting di dalam bagaimana kegagalan di dalam jasmani yang dialami Petrus ini. Jadi hal memberi tempat kepada Tuhan untuk Tuhan bisa berkarya, melayani. Ini seperti Petrus sedang membuka hatinya bagi Tuhan. Dalam kegagalanmu jangan lupa, saudara. Jangan hanya ada dalam frustasi, jangan hanya dalam kekecewaan. Atau jangan hanya mengeluh. Tetapi hari ini buka hati buat Tuhan. Beri tempat untuk Tuhan bisa berkarya dalam kegagalanmu, apapun itu. Dan yang berikut, ternyata Petrus bukan hanya memberi tempat, bukannya membuka diri. Tetapi Petrus disebutkan oleh Tuhan ketika Tuhan sudah selesai memakai, Tuhan berkata, Petrus sekarang mari bertolak ke tempat yang dalam dan kamu tebarkan jala di situ. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika dia menebarkan jala, mungkin kalau jadi saudara akan banyak komplain, saudara. Saya ini ahli menangkap ikan, Yesus mungkin ahli berkhotbah saja. Tetapi Petrus hendak ngomel, hendak berdalih, hendak mempertanyakan lagi apa yang disampaikan Yesus, tapi dia taat, saudara. Dan akhirnya apa yang dikatakan Yesus, tabarkan jalamu di tempat yang dalam, Petrus tebarkan dan akhirnya dia menangkap sejumlah besar ikan. Di sini kita belajar bahwa dalam kegagalan apapun yang kau alami, jangan lupa dengarkan apa yang Tuhan mau, saudara. Kadang-kadang Tuhan mau kita bertahan, saudara. Bertahan walaupun sulit, saudara. Kadang-kadang ada petunjuk Tuhan yang berkata, kamu jangan menyerah. Mari tetap lakukan yang terbaik, saudara. Tapi berapa banyak dari kita yang hanya ingin ikut apa yang kita mau, hanya ingin ikut apa yang menjadi masukan orang, pandangan kita, lihat perasaan kita, saudara. Tapi pernah gak kita dengar apa yang menjadi petunjuk Tuhan, saudara? Petrus, dia mengalami pemulihan karena apa? Dia bukan hanya membuka hatinya kepada Tuhan, tetapi dia memberikan kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada dia dan dia taat kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya tidak tahu dalam kegagalanmu hari ini, suara Tuhan apa yang diperdengarkan kepada saudara. Kalau saudara dengarkan suara Tuhan berkaitan dengan petunjuk Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan, ikuti, saudara. Karena itu adalah jalan di mana saudara akan mendapatkan yang namanya keajaiban dan bahkan pemulihan yang Tuhan sedang dan akan kerjakan, saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ternyata ada satu respon yang baik dalam kegagalan seorang Petrus di sini, saudara. Dan mungkin respon ini menjadi respon yang bagi saudara, aduh, saya kok lagi gagal begini, saya kok lagi masalah begini, kok harus diperadabkan dengan satu panggilan dari Tuhan. Tapi ternyata kita mengerti bersama bahwa urusan kegagalan Petrus dalam hal karirnya, dalam hal jasmaninya, ternyata solusinya dengan cara ketika dia mengikuti panggilan Tuhan, ketika Tuhan berkata, ayo mulai sekarang kamu jadi penjala manusia, melayani Tuhan. Percaya gak, saudara, bahwa urusan tentang kegagalan saudara
itu bisa diselesaikan Tuhan. Itu bisa menjadi pemulihan bagi saudara kalau saudara responi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ada di antara saudara yang sudah lama berjemaah di tempat ini. Sudah ada banyak panggilan untuk ayo melayani. Saudara masih berkata, tunggu sebentar Pak, saya masih banyak masalahnya. Tapi kalau saudara dengarkan firman ini, bukan urusan Tuhan sudah selesaikan masalah kita atau belum saudara. Tapi maukah kita